Hai, selamat datang di Cut My Wings di segmen Leave Me Alone. Dengan usaha dan kerja keras, para musisi berjuang untuk mewujudkan mimpi mereka meraih kesuksesan di bidang musik. Karya demi karya mereka buat sampai akhirnya mendapat pengakuan dan tempat di hati para pecinta musik di seluruh dunia. Tetapi muncul dugaan bahwa tak semua yang mereka kerjakan dan tak semua yang mereka lakukan itu berjalan dengan mulus. Dugaan akhirnya mengarah seperti ada kekuatan maha dahsyat yang membantu mereka dalam meraih kesuksesan. Para musisi ini diduga telah bersekutu dengan setan, sehingga setan memberikan kelancaran untuk mereka berkarya di bidang musik. Saya sudah menemukan 5 musisi yang diduga menjual dirinya kepada setan. Tetapi sebelum kita mulai pembahasannya, persiapkan diri kalian. Dan kita mulai. Musisi yang pertama bernama Niccolo Paganini. Pecinta musik klasik pasti mengenal musisi dunia yang satu ini. Niccolo Paganini adalah salah satu musisi virtuoso terbaik di dunia. Niccolo Paganini diduga telah menjual dirinya kepada setan untuk meraih kesuksesan. Karena pada saat ia memainkan musik, bola matanya hanya terlihat putihnya saja. Gestur tubuhnya yang lentur dengan rambut panjang tipis dan tubuhnya yang kurus menambah dugaan kalau Paganini adalah seorang pemuja setan. Permainan Paganini sangatlah baik, sehingga membuat para wanita yang menontonnya terjatuh pingsan dan para pria menangis karena terkesan. Banyak penonton yang menyaksikan dan percaya bahwa lagu dengan judul Les Streiche kalau diterjemahkan berarti tarian penyihir. Niccolo Paganini sudah berjanji dengan iblis untuk menampilkan teknik supernatural. Sebagian penonton ada yang melihat ternyata Paganini dibantu oleh setan saat penampilannya bermain biola. Lalu pada tanggal 27 Mei 1840, Niccolo Paganini meninggal dunia. Tetapi mirisnya, jenazah Niccolo Paganini ditolak di pemakaman Katolik Genoa, Italia. Karena Niccolo Paganini sudah dicap sebagai pemuja setan. Musisi yang kedua bernama Robert Johnson. Robert Johnson adalah musisi aliran blues asal Amerika yang terkenal dan masuk ke dalam daftar gitaris terbaik sepanjang masa. Banyak dugaan seputar Robert Johnson, dan yang paling kontroversial adalah tentang Robert Johnson yang menjual dirinya kepada setan untuk meraih kesuksesan di persimpangan jalan Highway 61 dan Highway 49 untuk mendapatkan skill bermain gitar yang luar biasa. Cerita yang beredar waktu Robert Johnson masih muda adalah seorang gitaris dan penyanyi blues bernama Son House. Dimanapun Son House menggelar pertunjukan, pasti Robert Johnson selalu hadir dan berusaha bisa bermain gitar seperti Son House. Namun Robert Johnson selalu gagal karena permainannya yang buruk. Setelah itu, Robert Johnson mengasingkan diri selama kurang lebih 6 bulan. Dan setelah ia kembali, Son House terkejut dengan skill bermain Robert Johnson yang sangat baik. Dan Son House menganggap itu adalah sebuah keajaiban. Tetapi sebaliknya, orang-orang menganggap bahwa Robert Johnson mengasingkan diri untuk memuja setan agar meraih kesuksesan dan mendapatkan skill bermain gitar. Musisi yang ketiga bernama Beyoncé. Semua orang mengira bahwa kesuksesan yang diraih Beyoncé saat ini
Semua berkat kerja kerasnya selama ini sebagai penyanyi. Tetapi siapa sangka, teman-teman dekatnya malah meragukan kerja kerasnya. Mereka mengatakan bahwa Beyonce telah menjual dirinya kepada setan. Karena seperti yang mereka tahu, Beyonce bukan orang yang pandai menari dengan penuh energi seperti saat berada di atas panggung. Beyonce pernah mengaku bahwa akhir-akhir ini ia mendapatkan kekuatan super mahadahsyat dari sosok makhluk wanita yang bernama Sasha Fierce. Sosok wanita inilah yang membantunya menari dan bernyanyi di atas panggung dengan penuh totalitas. Di video klip salah satu lagu milik Beyonce yang berjudul Sweet Dreams, banyak orang-orang berpendapat Beyonce memasukkan tema kegelapan okultisme, pengendali pikiran atau bisa dikenal sebagai spiritisme. Dan di dalam video klip tersebut menunjukkan sosok Beyonce yang sedang jatuh cinta kepada seseorang yang dia sebut mimpi buruk yang indah. Musisi yang keempat bernama Jay-Z. Sudah banyak yang mengira bahwa Jay-Z, suami dari Beyonce, menyukai tokoh gereja setan Aleister Crowley. Dari pakaian pernah ia gunakan yaitu kaos yang berisi tulisan ajaran Aleister yang berbunyi "Do you what ten will". Dan juga Jay-Z terlihat sering menggunakan lambang piramida seperti simbol pujaan para Illuminati. Pernah pada suatu ketika, Jay-Z ditanya oleh wartawan, kenapa dia bisa menyanyikan sebuah lagu dengan begitu baik, padahal dirinya tidak pernah menulis sebuah lagu. Dan suami Beyonce ini berkata bahwa dirinya selalu mendapatkan bantuan dari sosok yang dia sebut sebagai Rain Man. Musisi yang terakhir bernama Kanye West. Lewat kehebatannya di dunia musik, Kanye West berhasil merajai deretan 20 lagu terfavorit di Billboard Hot 100 chart. Pria kebangsaan Amerika ini merupakan seorang rapper dan produser musik. Dan ia juga memiliki perusahaan rekaman musik bernama Good Music. Pengakuan tersebut diungkapnya di depan para penggemarnya. Aku menjual diriku kepada setan. Aku tahu ini adalah perjanjian yang aneh. Setidaknya aku mendapatkan beberapa mainan dan kesenangan. Di dalam lagu Kanye West yang berjudul I'm a God, ia menyatakan bahwa dirinya layak disejajarkan dengan Tuhan dan merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan besar yang tak dimiliki oleh manusia biasa. Oke, sekian horror story kali ini mengenai 5 musisi yang menjual dirinya kepada setan. Semoga cerita dan pembahasannya menarik dan tidak membosankan. Sampai jumpa di segmen Leave Me Alone selanjutnya. Tutup matamu and bye.